Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Baik, kita akan membahas bab 3 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini termasuk dalam rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? 6 atau 5? 6 ya. Jadi ini adalah yang ketiga ya. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan ini yang keempat, yang ketiganya Rasul ya. Tapi yang sebenarnya adalah iman yang rukun iman yang ketiga adalah kitab-kitab Allah ya. Jadi kitab dulu diturunkan, baru siapa sih yang membawanya ya, yaitu baru Rasul ya, Rasul-Rasul Allah. Baik, kita masuk ke bab 3 ini, kita akan bertanya apa itu kitab ya. Kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan ya. Dalam bahasa Arab buku juga bahasa Arabnya kitab ya. Jadi kitab di sini yang kita maksud adalah wahyu ya, perkataan Allah ya, atau sesuatu yang disampaikan dengan cepat ya dari Allah yang dibukukan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini ya, iman itu yakin ya, salah satunya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul ya, risalah, orang yang menyampaikan pesan ya, untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat-umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya ya. Jadi kitab itu sebenarnya diturunkan tidak sembarangan ya. Tujuan akhirnya adalah meraih ya kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Lanjut, hubungan Al-Qur'an dengan kitab lainnya yaitu menjadi saksi kebenaran kitab Allah yang terdahulu ya. Jadi di sini ayat yang kita baca ya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an membawa kebenaran. Ya, jadi Al-Quran ini kaitannya adalah saksi kebenaran ya, kitab-kitab yang terdahulu. Jelas di dalam Al-Quran banyak dibahas ya 3 kitab sebelumnya ya, seperti Taurat ya, Zabur dan Injil. Nah ini dia ya. Lanjut, hubungan yang kedua menjawab ya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya, seperti dalam An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul ya. Jika kamu berbeda pendapat ya tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah ya, Al-Qur'an. Nah ya, jadi dalam An-Nahl dikatakan, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ya, Al-Qur'an ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu ya, dan menjadi petunjuk. Nah ya, menjadi untuk petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Dan yang ketiga, mengkoreksi. Nah, ini jelas ya, mengoreksi kitab-kitab Allah yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Ayo, kitab apa yang kita tahu ya sudah banyak mengalami perubahan. Nah ya, jadi Al-Qur'an ini mengoreksi ya, sudah ada di Al-Qur'an semuanya ya, sudah jelas lengkap. Baik, ada kitab-kitab Allah ya. Yang pertama itu Zabur ya, udah tahu ya, diturunkan kepada Nabi Daud ya, berisikan doa, zikir ya, pengajaran dan hikmah. Nah, ini dalilnya ya. Selanjutnya kitab Taurat ya, yang kepada Nabi Musa, berisi petunjuk dan cahaya ya. Kalau orang tuh mereka biasanya bahasanya adalah the 10 ya, 10 commandment ya, 10 larangan gitu ya, atau perintah. Yuk coba cek apa aja yang 10 ya. Lanjut, kitab Injil ya, kitab yang ketiga kepada Nabi Isa, berisi petunjuk dan penerangan ya. Baru terakhir Al-Qur'an ya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya, berisi ajaran dan petunjuk dan pembimbing manusia sepanjang masa ya, sampai akhir zaman. Nah ini ya secara umum ya, kitab-kitab Allah dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an ya, boleh di screenshot. Nanti saya share juga slide ya untuk Anda catat ya. Oke, semangat. Baik. Kedudukan ya dan fungsi ya. Kedudukan apa sih fungsi kitab Allah ya, sebagai pedoman tadi ya, hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah ya. Pedoman hidup antara manusia dengan diri sendiri ya. Pedoman hidup manusia dan sesama manusia. Dan yang terakhir, pedoman hidup manusia dengan alam dan lingkungan. Nah ya, itu sudah diatur dalam kitab-kitab Allah ya, Masya Allah. Selanjutnya fungsi ya, pedoman dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Banyak lagi fungsi-fungsinya ya, petunjuk, pedoman gitu ya. Baik, selanjutnya hikmah ya. Apa sih hikmahnya? Kalau kita beriman kepada Allah ya Subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama kita apa ya?
memiliki sikap yang sesuai dengan tuntunan Allah ya. Seperti kita udah belajar kelas 10, wala taqrabuz zina ya, dan janganlah kamu dekati zina ya. Jadi kalau kita beriman pada kitab Allah dalam ayat-ayatnya ya, maka kita akan bertindak untuk menjauhi zina ya. Janganlah kamu mendekati ya. Itu bunyinya. Berarti kita tidak boleh mendekati ya, apalagi sampai melakukan na'udzubillah ya, misalnya ya as-sholatu zakat ya, yang sholat dan berzakat, tuntunan gitu ya. 2, membuka cakrawala itek. Ya, jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan luar negeri yang masuk Islam ya, mu'alaf karena mengkaji Al-Qur'an ya dan membuktikannya secara ilmiah ya, Masya Allah. 3, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat ya. Jadi kalau rajin baca Quran, insya Allah hatinya bersih, pikirannya bersih ya, jauh dari perbuatan maksiat ya. Yang keempat, menjadikan kitab-kitab Allah sebagai rujukan dalam perundang-undangan ya. Jadi undang-undang itu ya banyak ya, seperti undang-undang anti miras, undang-undang perzinahan ya, dan segala macam itu sesuai ya, sejalan dengan kitab Allah ya, dalam ahli ini Al-Qur'an ya. Jadi undang-undang 45 itu juga bisa dikatakan memang buatan manusia tapi berdasarkan pada Al-Qur'an, kitab Allah ya. Selamat dunia dan akhirat. Nah, ini dia yang paling pentingnya, sudah dibaca, dipahami artinya ya, terus dijalani perintahnya ya, dan dijauhi larangannya, Masya Allah. Jadi insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Baik, Ananda semua, itu ya hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini juga selanjutnya mungkin akan saya buat ke slide 2 ya, terkhusus tentang Al-Quran ya. Baik, itu saja, tetap semangat ya. Nanti saya kirim saja slide-nya mana yang harus Anda catat ya, tapi kalau mau nyatat juga boleh, ini dicatat 1 ya, ini dari bawah ya, saya kasih tahu ini 1, terus 2 hikmahnya ya, 3 fungsi ya, boleh di screenshot. Ini juga 4 ya, ini juga 5, ini juga 6 ya. Ayatnya nggak usah, tapi cukup buat surat ini, ayat ini gitu ya. Terus ini yang ke-7 ya, screenshot. 8, 9 ya, 10 ya, 11, 12 ya. Jadi dibuat aja judulnya, nomornya, terus Al-Maidah ayat 48 gitu aja ya, nggak masalah. Lanjut yang keberapa? 10 ya, 10. Baru yang terakhir judul dibalik ya. Oke, jadi ini yang pertama. Baik, itu saja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.